Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang kita pindahkan. Sifat refleksi itu ada dua, bangun atau objek yang dicerminkan atau direfleksikan itu tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Dan yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin, yaitu cermin datar, itu sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut. Nah, untuk refleksi titik ataupun garis, kita menggunakan 8 cermin ya di sini, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap titik asal O atau 0,0, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K, dan terhadap titik A, B. Bayangannya bisa kalian lihat di kolom sebelahnya ya, itu masing-masing yang sangat penting. Jadi di sini bayangannya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A-nya itu 1,1, B-nya 2,-1, C-nya 1,3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC apabila direfleksikan terhadap yang pertama lalu terhadap sumbu X. Dilihat dari rumusnya, jadi bayangannya itu adalah menjadi X, min Y. Jadi perhatikan dari sini ya. Nah, di sini untuk nomor 1, dimana sumbu X berarti rumusnya tadi apa? X, min Y ya. Nah, koordinat dari soal itu 1,1. Jadi berarti di sini X-nya tetap X, min Y. Jadi si Y ini akan berubah menjadi dikalikan dengan min, jadinya hasilnya 1, min 1. Jadi kalian tinggal masukin aja ke dalam rumus. Kemudian lanjut lagi yang B-nya dari 2, min 1. X, min Y, berarti X-nya tetap 2, Y-nya tuh min dalam kurung min 1, hasilnya nanti 2,1. Lanjut, C-nya itu 1,3, berarti X, min Y, X-nya tetap 1, Y-nya jadi min 3. Nah, jika digambarkan dalam koordinat kartesius nanti bayangannya seperti ini ya. Di sini ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi cerminnya adalah yang sumbu X ya, ini adalah cerminnya. Maka bayangannya itu atas bawah, karena dia direfleksikan terhadap sumbu X. Seperti itu ya. Perhatikan di sini juga jarak dari titik asal, misalnya dari A ke cermin sama dengan cermin ke A aksen. Itu sama jaraknya, karena sifat pencerminan tadi. Kemudian bentuk atau bangun awal dengan bangun hasil pencerminan itu sama persis ya, kongruen. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat rumusnya apa tadi? Min X, Y. Sama seperti tadi. Berarti di sini X-nya dikalikan dengan negatif dan Y-nya tetap. Nanti hasilnya adalah di sini hasilnya min X, Y, jadi min 1,1. Kemudian di sini hasilnya min X, berarti min 2, min 1, min X, Y, jadi min 1,3. Nah, perhatikan dari gambar, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Cerminnya adalah sumbu Y dari soal. Berarti ini adalah cermin. Maka dari bangun asli ini menjadi bayangannya nih ya. Ini adalah bayangannya. Ini bayangannya. Jarak dari titik awal ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Seperti itu ya, seperti saling membelakangi. Nah, sama seperti tadi ya, jadi koordinat bayangannya sudah ditemukan. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, apabila segitiga tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ingat pakai rumusnya yaitu Y, X. Tinggal dibalik aja posisi X dan Y-nya itu dibalik. Berarti Y, X menjadi 1,1. Ini Y, X menjadi dibalik ini dari posisi awal dibalik menjadi min 1,2. Ini juga dibalik jadi 3,1. Ini adalah garis Y sama dengan X. Digaris sehingga diperolehlah gambar seperti itu nanti. Kalau kalian cerminkan satu-satu ya.
Lanjut, yang keempat itu dengan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya adalah min Y, X. Jadi rumusnya itu adalah min Y, X. Nanti diperoleh titik seperti berikut. Jadi di sini titik A-nya itu 1,1, bayangannya min Y, X, jadi min 1,1. Kemudian titik B-nya itu 2, min 1. Jadinya berapa? Min Y, X berarti min dalam kurung min 1, min 2. Ya. Hasilnya positif 1 dan min 2. Bagian C itu min Y, min X. Hasilnya berapa? Min 3, min 1. Ini kebalikannya. Tadi kalau garis Y sama dengan X kan seperti itu kan. Sekarang garis Y sama dengan X itu yang ini. Y sama dengan min X maksudnya yang ini ya. Jadi nanti di sini ketemu bayangannya yang ini ya, ini bayangannya. Nah, lanjut sekarang yang ke-5 itu terhadap titik asal O 0,0 di mana bayangannya itu menjadi min X, min Y ya. Kalau tadi ini min Y, min X, ini min X, min Y. Jadinya 1,1 itu menjadi min 1, min 1. Kemudian 2, min 1 itu menjadi min 2, 1. Dan C-nya itu adalah min X, min Y menjadi min 1,3. Nanti hasil bayangannya seperti ini. Jadi titik 0,0 itu adalah titik pusat ya, titik pertemuan dari sumbu X dan sumbu Y. Ini cerminnya. Seperti dilihat di sini, di mana jarak titik A ke titik 0 sama dengan titik 0,0 ke A aksen. Titik B ke titik 0 itu sama dengan jaraknya titik 0 ke B aksen. Titik C ke 0,0 sama jaraknya dengan titik 0,0 ke C aksen. Seperti itu ya jaraknya ini ke sini. Lanjut, kita coba yang ke-6 terhadap garis X sama dengan 4. Ingat rumusnya ya. Di sini langsung aja rumusnya itu 2H min X, Y. Jadi H ini kita ganti dengan 4 ya. 2 kali 4 min 1. Y-nya tetap, Y-nya 1, tetap 1 ya. Hasilnya 8 kurang 1, 7 dan 1. Kemudian ini juga sama, hanya diganti dengan 4. Y-nya tetap, Y-nya yang kedua B itu kan min 1, Y tetap min 1, di sini juga min 1. Kemudian ini juga hanya diganti dengan angka 4. Y-nya tetap, Y-nya di sini kan 3, berarti di sini 3, hasilnya 7,3. Nanti refleksinya, hasil pencerminnya jika digambarkan tuh seperti ini, dimana ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, kemudian ini garis apa? Garis yang ini adalah garis X sama dengan 4. Ya, perhatikan itu X sama dengan 4. Di sini kan ada angka 4. Jadi X sama dengan 4 itu seperti itu ya. Perbedaannya di sini kalau garis yang nomor G itu ini adalah garis Y sama dengan 5 ya. Jadi di posisi sumbu Y itu ada angka 5. Ini kan sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya, itu garis Y sama dengan 5-nya ya. Nanti gambarnya seperti itu. Jadi ini adalah cerminnya. Nah, pakai rumusnya apa? X, 2H, 2K min Y. Jadi K itu diganti dengan angka 5. Kalau tadi kan di sini H-nya. Ini K-nya sekarang. Perhitungannya sama, sehingga diperoleh nanti aksennya 1,9, B aksennya 2,11, C aksennya 1,7. Terakhir yaitu dengan menggunakan terhadap titik 2,3. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, ini sebagai A dan sebagai B-nya ini. 2-nya itu 2-nya A, B-nya 3. 2-nya A, B-nya 3. 2-nya A dan B-nya 3.
sama perhitungannya ya, dikurangin X nya dari soal. Kalau di sini kan 1,1 berarti X nya 1, Y nya 1, yang ini 2, min 1 berarti 2 min 1. Nanti dihitung, kemudian diperolehlah A aksennya 3,5, B aksennya 2,7, dan C aksennya 3,3. Jadi titik 2,3 ini, titik yang ini adalah sebagai cermin ya. Nanti bayangannya seperti ini. C ke C aksen, hasilnya sini C ke C aksen sama kan jaraknya, A ke A aksen sama juga, dan B ke B aksen juga sama. Bagaimana kalau kita merefleksikan garisnya? Jadi kalau refleksikan garis itu sama caranya menghitung ketika kalian seperti translasi pertemuan sebelumnya ya. Di sini kita refleksikan terhadap sumbu X. Diingat dulu, dibuka tadi rumusnya apa. Jadi direfleksikan terhadap sumbu X berarti bayangan yang diperoleh itu sama dengan X min Y ini diperoleh dari rumus sumbu X ya. Lihat di tabel. Ya. Kemudian ya sudah tinggal pakai persamaan. X aksen sama dengan X. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, pindah ruas jadi min Y aksen sama dengan Y. Tinggal kita substitusikan ke soal. Ini soalnya nih. Soal yang tadi. Y-nya diganti dengan apa? Y diganti dengan min Y aksen. X-nya diganti dengan X aksen. Jadi 2 dalam kurung min Y aksen sama dengan 3X aksen plus 6. Kalau distributif min 2Y aksen sama dengan 3X aksen plus 6. Jadi persamaan bayangan garisnya adalah min 2Y sama dengan 3X plus 6. Tinggal dihilangkan tanda aksennya ya. Kalau digambarkan dalam diagram kartesius seperti ini gambarnya. Jadi garisnya itu dicerminkan terhadap sumbu X, diperolehlah garis awal itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti hasilnya seperti itu. Oke, lanjut permasalahan yang terakhir. Bagaimana kalau garis itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5? Ingat rumusnya. Jadi ini diperoleh dari apa? Rumus Y sama dengan K ya, ingat ya rumusnya. Jadi K itu diganti dengan angka 5. 2 dalam kurung 5 kurang Y, jadinya 10 min Y. Nah, pakailah cara yang seperti tadi, kesamaan matriks. Jadi X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 10 min Y. Maka di sini Y aksen sama dengan Y aksen min 10 sama dengan min Y aksen. Pindah ruas ya, Y sama dengan min Y aksen plus 10. Tinggal kita substitusikan ke ini apa tadi? Soalnya ya. 2 dalam kurung min Y aksen plus 10 sama dengan 3X aksen plus 6. Perkalian distributif. Nah, hasilnya min 2Y aksen tambah 20 sama dengan 3X aksen plus 6. Min 2Y aksen min 3X aksen sama dengan 6 min 20. Min 2Y aksen min 3X aksen sama dengan min 14. Tinggal kita kalikan min 1. Kenapa kita kalikan min 1? Supaya untuk menghilangkan tanda minusnya. Diperoleh nanti hasilnya 2Y aksen plus 3X aksen sama dengan 14. Tinggal kita hilangkan aksennya. Jadi persamaan bayangan garis itu adalah 2Y tambah 3X sama dengan 14. Oke. Kuncinya jadi kalian harus menentukan dengan rumusnya dulu seperti ini. Bayangan itu sama dengan apa? Ini tergantung dari soal. Jadi lihat rumus di tabel ya. Oke. Selamat mencoba.